Denny Cagur sama Sule dulunya bajak laut. Masa sih? Oke guys, welcome back to Cerama Cerita Para Nakama. Balik lagi bareng gua Steve dan Oktara. Nah, oke, di episode kali ini kita mau bahas soal desain-desain karakter One Piece nih. Yap. Yang katanya banyak yang terinspirasi dari tokoh di dunia nyata. Betul. Tapi sebelum itu, yang pasti kita like and subscribe dulu channel Upstation Media ini guys. Dan dukung terus share Cerama ini supaya makin banyak lagi yang nonton, makin gede viewersnya, dan makin terkenal, oke? Dan buat apa ya, kita udah lama nih nggak bacain kolom komentar ya, Tra ya. Jadi buat episode kali ini mungkin kita mulai dengan baca kolom komen dulu deh sebelum kita mulai masuk ke pembahasan. Yap. Nah, ini udah ada beberapa komentar yang dipilihin sama admin kita. Langsung aja kita bacain. Yang pertama, ini komentar dari episode yang kemarin ya kayak yang beda terakhir. chapter. Oh, yang beda chapter, ya betul. Oke. Ya kayak yang pertama kok tuh dari Nexo 99. Nexovis 99. Oke, teori. Nexovis. Dia ngasih teori topi jerami raksasa di ruangannya Im sama kayak teori yang dipakai Loki. Bukti kalau dulu Imu pernah lawan Loki. Atau memang hanya makna sakti Loki yang bisa lawan Domi Reversi. Menarik sih. Tapi dulu emang Loki pernah pakai topi jerami ya di masa lalu di ininya di flashback. Belum Kayaknya kasih lihat sih. Belum kasih lihat sih. Soalnya memang bener itu topi yang di ruangan Imu terlalu gede kalau dibilang punya Joy Boy. Jadi masih belum tahu itu punya siapa. Jadi ya make sense juga kalau dibilang itu punyanya Loki, bisa jadi ya. Siapa tahu Loki entah dari mana dapat topi jerami. Iya bisa jadi aja sih. Tapi bisa juga ya atau enggak Joy Boy dulu memang ada salah. Oh tapi dia enggak ini ya, enggak raksasa Enggak ya. raksasa masalah Joy Boy. Krunya juga ya nggak tahu sih kalau krunya ada yang raksasa, tapi ngapain nyimpen topi punya krunya ya? Itu dia yang menarik. Oke. Nanti teori kita yang menarik. Siapa tahu benar ya. Siapa tahu benar. Nanti kita lihat aja. Sama matanya Loki juga kita masih belum tahu itu bisa ngelawan Domi Reversi atau enggak ya. Kita lihat aja mungkin. Yang jelas pasti kayaknya ada rahasia sih di balik matanya. Pasti ada matanya tuh spesial. Betul. Mungkin bisa niru jutsu lawan. Enggak dong. Saringan dong itu saringan. Oke. Next ada Ido 3062. BTW makasih sudah mendengarkan saran dari kami biar nggak nge-review pakai raw chapter. Saran narasumber karena kalian juga media gaming mungkin bisa undang nakama yang backgroundnya gamer atau streamer. Misal Natasha Adeline, DKT dan masih banyak lagi. Boleh. Wah, itu memang target kita juga ya. Betul. Coba undang salah satu namanya? Kita usahakan lah buat ngundang streamer atau pokoknya dari gamer gitu. Jadi bukan dari nakama yang suka, maksudnya dari industri anime atau yang mungkin kalian udah sering kenal. Nah, kita coba gali dari sisi lain gitu. Biasa mungkin kalau di channel-channel sebelah tuh kayak ada Bang Uus, ada Bang Arya, Bang Eno Bening gitu-gitu ya. Itu kan mereka udah sering juga untuk ada di mana-mana. Mungkin yang penasaran juga kayak gamers ini siapa aja sih yang nakama juga gitu kan. Banyak kayaknya setauku yang aku follow itu kayak si Chelbet Vitality itu nakama juga tuh dia. Iya. Boleh bisa nanti sih. Nanti kita tampung dulu idenya, nanti kita coba ya kalau ada yang semoga aja ada yang tertarik buat datang ke studio kita buat stream cosplayer juga ya, cosplayer juga banyak yang nakama pastinya. Betul. Oke ya, terima kasih juga buat teman-teman yang kemarin sudah ngasih masukan ya. Ya kita akuin lagi emang kita waktu itu salah juga karena kita nggak tahu juga sih pada saat itu karena pengen buru-buru pengen cepet-cepet juga naikin. Betul, kita cuma kejar tayang tapi ya bener sih udah diingetin juga, thank you banget. Terima kasih. Pokoknya nextnya kita bakal selalu ambil dari Manga Plus, kita usahakan seperti itu. Jadi teman-teman kedepannya kalau kita juga ada kekeliruan ya kalau pakai apa segala macam itu yang memang sebenarnya nggak boleh atau nggak bisa kita pakai gitu ya. Seperti itu seharusnya ya. Teman-teman boleh banget untuk koreksi, untuk tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat teman-teman nakama kalian peduli banget sama kita. Thanks. Next. Oke, nextnya dari Inspirate Run 4407 nih. Walau kesannya teori Shanks punya tato abyss di lengan kiri itu terkesan terlalu dipaksakan oleh Odachi. Tapi semua yang udah terjadi pada masa lampau seperti lengan Shanks putus, kenapa bola iblis otonomi ada pada Shanks, bla 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 bla. Make sense. Ya, ini One Piece is real. Thank you Steven Octor, seperti biasa pembahasannya selalu seru banget. Ya, ini thank you banget Ran, udah sering banget nih. Ran ini salah satu komentator juga yang udah sering ngasih teori-teorinya di kolom komentar kita. Dan ya ini bener banget sih. Karena
di satu sisi memang kayak berkesan kayak Oda sengaja banget ngasih clue itu gitu, dia harus banget Shanks-nya ambil begini kelihatan banget gitu. Soalnya memang biasanya kan Oda tuh agak gimana ya, suka disembunyikan gitu ininya. Jadi nggak segamblang itu. Kalau yang kemarin memang terus terang agak terlalu mencurigakan kalau dibilang mencurigakan. Jadi kita nggak tahu juga nih, tapi apa ya, terlalu mirip banget kayak yang udah kita bahas juga di pembahasan chapter sebelumnya, itu bener-bener persis sama yang punya si Somers. Nah, tapi gitu. yang gue lihat juga sebenarnya yang baru gua nggak dari kemarin ya, gue lihat Somers sama yang apa namanya Holy Knight yang Killingham. yang lain-lainnya itu mereka tuh nggak tato sih kok. Mereka Kayak cuma di ini, iketannya iketan doang di gitu, lengan, kayak bener. Casey Kamaru. Iya, kayak iketan di tangan doang, tapi memang sama gitu loh. Memang sama logonya. Makanya apakah ini seperti yang dikatakan Ran gitu. Jadi ini semacam red herring gitu atau tipuan dari Oda, maksudnya buat mengecoh aja gitu, buat mengecoh pembaca biar nyangka wah Shanks God Knight nih, padahal mungkin bukan atau apa gitu. Kita masih belum tahu nih. Karena sampai sekarang terus terang memang belum dikonfirmasi sama Oda kalau lambang itu adalah lambang God Knight. Kita masih belum tahu ya. Kita lihat dulu aja. Thank you banget Ran udah dikasih ini teorinya. Nah, terus selanjutnya dari Zero Delta 6262. Gabon menyebut Shanks sebagai Child of Destiny karena tato God's Knight yang ada di lengan kirinya. Mungkin Shanks merasa title tersebut terlalu berat untuknya, maka dia memilih untuk menghapus status tersebut dengan mengorbankan lengan kirinya. Ya. Ini mirip sama teori kita yang bilang kalau Shanks ngorbanin tangannya biar dia lepas dari pengaruh Im Sama gitu kan. Kalau ini ya mungkin biar nggak dapat apa ya ininya, jadi bisa keluar dari ini. Tanggung jawab terlalu besar kayaknya enggak deh. Mungkin bukan tanggung jawab kita sih, ya, menurut kita bukan dari tanggung jawab sih. Iya. Kayaknya itu lebih kepada dia tidak mau untuk mengemban itu aja sih. Benar. Mengemban apa namanya perintah itu, tanggung jawab itu. Karena kalau kita lihat di episode sebelum ini yang soal misi rahasia kru Roger, ya mungkin karena Shanks punya misi lain dari kapten sebelumnya lah, dari Gold Roger gitu. Benar. Jadi dia mungkin masuk God's Knight itu sebagai bagian dari rencananya Roger atau gimana, dan bisa dia jadi sih. Ya udah beres nih, ini God's Knight-nya udah nggak butuh lagi, dan dia udah nemuin yang ditargetin sama kaptennya kan. Soalnya kalau berdasarkan teori yang Gold Roger punya misi rahasia itu kan dia nyari penerusnya lah yang bisa nemuin One Piece, dan dia ngelihat itu ada di Luffy gitu. Makanya dia bilang mempertaruhkan itu demi masa depan gitu. Oke. Bisa tapi jadi. itu teori dari mana? Saya nggak pernah dengar tuh kok yang ada cerita Roger, kru Roger itu di mana? Ada, ini minggu lalu udah gitu tayang. Ya? Saya soalnya nggak ada di video itu teman-teman. Ada sama Bay. Oh ada ya. Ada sama Bay loh. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman yang belum nonton boleh nonton di video sebelumnya. Baru itu balik lagi. Itu tadi kita udah bacain komennya. Mungkin langsung aja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu soal desain karakter One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata nih, dari orang asli nih. Nah, karena banyak yang ngecocok login kok. Banyak yang ngecocok login. Nah, kita juga udah pernah nemu salah satunya, mungkin kalian sendiri juga udah pernah lihat ini, karena gambar ini dibuat sama salah satu orang di internet namanya, coba boleh ditampilin dulu ininya. Nih. Wih. Nah, ini Sato. Ada namanya tuh @Sato3rd. Dia tuh di Twitter kalau nggak salah, di X dia pernah share gambar-gambar ini. Jadi ini dibagi 2 part sebenarnya, ini panjang banget. Jadi ada banyak karakter-karakter di One Piece yang menurut dia ini inspirasinya adalah orang-orang ini nih gitu. Ada ini banyak sekali lah, banyak banget. Nah, tapi sejujurnya Oda sendiri belum pernah menginspirasi soal ini nih. Sepanjang yang gua tahu di kolom SBS yang udah pernah dikonfirmasi benar adalah ke 4 admiral. Jadi 1 belum sih sebenarnya, Rokyugyu belum dikonfirmasi tokoh inspirasinya, sama Sanji. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat next slide. Nah, ini dari 5 admiral, 4 udah dikonfirmasi sama Oda sebagai inspirasi utamanya. Kuzan itu dari aktor Yusaku Matsuda, terus Borsalino itu dari aktor Kunie Tanaka, Sakazuki dari Bunta Sugawara, Iso itu dari Shintaro Katsu. Nah, yang terakhir Aramaki ini walaupun belum pernah dikonfirmasi langsung sama Oda, tapi semua udah nyangkanya dia adalah aktor Yoshio Harada karena stylenya memang mirip banget, dan semuanya itu aktor laga atau aktor legendaris Jepang lah contohnya. Rata-rata aktor Jepang semua ya. Aktor Jepang semua gitu. Makanya fans langsung beranggapan yang kelima si Aramaki atau Rokyugyu itu Yoshio Harada gitu. Soalnya masih satu pola, masih satu pattern gitu. Sama-sama aktor kawakan Jepang juga yang emang dari era
masih film hitam putih ini. Yang gua tahu cuman Shintaro Katsumi Tapi sejujurnya. masih pada hidup semua nggak sih ini? Apa ada yang sudah almarhum kan? Wah, gua nggak tahu ya kalau masih hidup atau enggaknya ya, soalnya udah lama banget. Gua Siapa tahu mungkin nanti di One Piece movie Netflix mereka bisa main gitu kan. udah terlalu tua sih rasanya, Kayaknya soalnya udah waktu zaman itu aja mereka udah cukup tua, apalagi Iya kalau sih. sekarang sih. Bener sih. Yang gua tahu tuh cuman filmnya Shintaro Katsu tuh dia emang main sebagai Zatoichi the Blind Swordsman. Makanya persis banget sih Isho tuh blind swordsman juga Iya, gitu, iya. pendekar pedang buta. Nah, selain admiral tadi, satu karakter lagi yang udah dikonfirmasi sama Odachi itu Sanji. Oke, Sanji itu sama siapa? Sanji itu adalah Steve Buscemi. Lebih tepatnya peran karakternya namanya Mr. Pink di film Reservoir Dogs. Oke. Ini filmnya Quentin Tarantino. Ini pernah ada nih. Jadi ini di kolom SBS, gue lupa SBS yang kapan ini. Jadi ada yang nanya, dia tuh apakah Sanji itu terinspirasi dari Leonardo DiCaprio di film Romeo and Juliet gitu. Nah, di situ Oda langsung jawab. Emang banyak yang udah nanyain ke dia kalau ini model aslinya DiCaprio atau bukan, tapi dia bilang bukan. Sanji itu sebenarnya lebih obscure, lebih apa ya, lebih nggak ketahuan, lebih inilah latar belakangnya lebih nggak populer gitu. Dia tuh udah ngambilnya dari si Mr. Pink dari filmnya Quentin Tarantino namanya Reservoir Dogs. Aktornya Steve Buscemi, dan dia bukan aktor yang mukanya ganteng terus terang gitu. Kalau boleh dibilang, kalau kalian tahu pernah lihat meme yang orang tua bawa skateboard terus ngeledekin apa anak-anak muda, ada meme-nya gue lupa nama ininya. Aku lihat lagi. Nah itu si Steve Buscemi emang mukanya agak-agak unik gitu intinya. Oke, Gitu. berarti tapi ini berarti udah fix dikonfirmasi. Ini udah dikonfirmasi nih di kolom SBS ini, dia bilang ya aktor Steve Buscemi, dan dia bilang juga, Oda bilang nih, satu-satunya orang yang tepat nebaknya adalah salah satu karyawan di Bandai bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi emang pernah ada yang udah nebak ini. Keren. Bahas lagi lanjutannya. Kita bahas lanjutannya nih, detailnya dari yang dibikin sama Sato Third tadi nih. Yap. Oke, nah kita tampilin ini, udah kita pisah jadi 2 part. Ya, udah dinamain juga ya kok. Ini udah dinamain dari tokoh aslinya yang terinspirasinya dari siapa nih. Kayak contohnya nih, paling kiri atas itu Enel dari Eminem. Dan kita lihat sendiri memang stylenya memang mirip. Walaupun siapa ini sih semuanya Eminem belum. Itu kok? Eminem itu rapper kulit putih yang paling terkenal. Oke. Gitu. God of Rap. Rap God. Kan Rap sesuai God. lagunya. Nama lagunya. Tapi ini sekali lagi ya guys ya, ini kan belum dikonfirmasi semua oleh Oda, kecuali yang tadi udah kita bilang ya, 4 admiral sama si Sanji. Sisanya belum dikonfirmasi setahu kita. Ini ya. berdasarkan looks aja semuanya looks ya, aja. sama cara berpakaian dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Walaupun ini juga buatan Sato Third ini nggak semuanya kita setuju. Nanti kita bakal bahas satu-satu deh. Oke, yang Eminem sih kata gue memang mirip banget. Gimana Tra? Kalau mirip sih, mirip banget kan. Iya. Eminem sih oke lah. Telinganya aja paling kepanjangan. Iya. Soalnya kalau Eminem mungkin NL itu selain Eminem, Oda nggak gambarin dari ini juga dewa petir. Makanya dia punya yang genderang itu yang ngelingkar di belakangnya. Terus kupingnya juga emang ala-ala apa ya, dewa atau Buddha zaman dulu kan panjang-panjang gitu. Benar. Oke, nextnya ada dia bilang ini Django itu terinspirasi dari Steven Tyler. 3, 2, 1 Django. Tapi gue kurang setuju terus terang kalau Steven Tyler, karena Django itu tuh jauh lebih mirip Michael Jackson. Karena gini-gini terus kan. Jalannya moonwalk mundur. Terus suka dansa juga kan ininya. Itu udah Michael Jackson banget lah. Jadi Steven Tyler mungkin digambar ini mirip. Tapi gue sih lebih setuju kalau itu mirip Michael Jackson. Oke, terus lanjut. Tapi Michael Jackson tidak suka hipnotis. Enggak dong. Hipnotis anak kecil. Enggak. Oke, lanjut. Nah, ini ada 2 karakter sekaligus dari 2 tokoh yang berbeda tapi diperanin sama aktor yang sama, yaitu Jim Carrey. Yang pertama dari film Dumb and Dumber itu mirip banget sama Mr. Two memang. Terus terang mirip karena apa ya, rambut potongan ininya. Emang mirip banget sama Mr. Bon Clay. Terus yang kedua, potongan rambutnya sebagai Ace Ventura mirip banget sama Frankie pas awal-awal sebelum dimodif. Coba dimodif kayak Koko ini kan maksudnya. Sebelum dimodif ya kayak gini berjambul. Oke, tapi itu setujulah kita. Harusnya ini emang inspirasi dari situ. Oke, nextnya ada Freddie Mercury sebagai Lulu. Iya, ini mirip banget sih dari kumisnya ya, terutama ya. Emang kumisnya nggak ada obat lah udah ini. Tapi ini siapa yang sama-sama Freddie Mercury ini? Apanya? Lulu. Play Lulu. Yang kru Galela. Oh iya, tapi dia satu punya istri nggak, punya pasangan nggak?
Nggak tahu ya. Jangan-jangan Waduh. Yang kita tahu dari Lulu cuma yang rambutnya suka nongol di mana-mana aja, ditekan sebelah sini keluar lagi, sebelah sini tekan sebelah sini keluar lagi, sebelah situ bener, gitu. ingat. Iya. Itu si Pepley Lulu. Oke. Oke, terus nextnya ada Joey Jordison. Ini Ini personil ini kan. personil Slipknot. Slipknot. Bukan personil- kuburan band, bukan. Bukan kuburan. Ya Bukan. memang sih mereka sama pakai make up ini juga. Sama kan, bener kan? Tapi bukan. Joey Jordison ini memang mirip sama Basil Hawkins, terutama itu tuh yang 3 garis di atas mata Oke. make upnya. Cuman mungkin Hawkins nggak pakai make up putih. Ya. Cuma Gitu. tatonya aja ya. Tatonya mirip banget memang. Jadi ini nggak salah lah kalau kita bilang. Nah terus kalau dari menurut Sato the Third, Michael Jackson justru miripnya sama Hody Jones. Karena rambutnya, karena menurut rambutnya dia, gitu. ya. Tapi gue nggak setuju nih kalau menurut gua ini Hody Jones Hody itu lebih Jones. mirip sama Brian Johnson. Ini boleh kasih lihat beberapa slide berikutnya yang Brian Johnson yang vokalis AC/DC. Sorry. Nah ini dia. Vokalis AC/DC ini si Brian Johnson dia emang ciri khasnya selalu pakai topi pet. Yang kayak si Topi pet. Iya, topinya Hody Jones lihat. Oke. Dan rambutnya sendiri memang ikal. Oke. Emang kayak gini, lihat aja dari gayanya di sini tuh ya bisa dibilang benar. mirip lah sama si Hody Jones Oke. gitu. Kita selalu lihat Hody Jones sebelum yang rambutnya jadi putih selalu pakai topi ini kan. Gitu. Topi. Oke, Oke, nah balik next. lagi ke yang tadi. Jadi gua nggak setuju kalau si Hody Jones itu Michael Jackson. Menurut gue dia lebih cocok Brian Johnson sih. Oke. Nah, terus next ada Mr. Five Mr. sama Upil. ya Mr. Upil nih jadi bom. Kenapa harus Upil gitu? Padahal Iya. dia bisa bikin semua jadi bom kayak Karena Gladius. yang ada di hidungnya upil terus kali kok. Kenapa nggak bawa kelereng kayak Iya, apa kayak bener gitu kan? ya. Susah-susah, capek banget deh. Dia mirip sama rocker Lenny Kravitz. Oke. lah. Ini personil apa kok? Band apa kok? Dia bukan band sih, dia memang musisi solo. Oke. Nama ininya memang Lenny Kravitz. Oh, oke. Rocker. Ya di foto itu memang mirip lah Lenny Kravitz, rambutnya ikal juga kan, dia emang African American, suka Oke. pakai kacamata hitam, jadi itu menurut kita mirip. Terus next ada partnernya si Lenny Kravitz, sorry Mr. Five, Bukan. Miss Valentine itu Twiggy. Ini artis pop zaman dulu sih. Mungkin mirip ya Dari karena stylenya sama dari ya? stylenya sama. Dia tuh pakai Anting. antingnya gede, Iya. rambutnya juga pirang, persis sama Miss Valentine. Jadi oke lah, ini bisa dibilang masih oke. Oke. Kita setuju. Next ada Pauli, mirip sama model Hugo Boss, nggak tahu namanya siapa. Tapi dia bilang cuman Hugo Boss model. Tapi emang ini kita bisa lihat sendiri emang Mirip. posisi Bajunya juga sama, kaosnya Pakai itu gitu. jaket Dylan. jaket jeans, Iya. jaket Dylan bener. Terus ada kacamata di ininya. Bener lagi. Ya ini udah no debat. Oke. Nah, nextnya juga ada ini udah terkenal banget sih. Al Capone mirip sama Capone BG. Capone Gang BG. Ini memang dari namanya juga udah Capone Wah. Gang BG. Emang terinspirasi dari Al Capone. Walaupun belum dikonfirmasi Oda ya ini Iya. udah bisa ditarik langsung lah garis lurus ininya di mana. Nama sama. Nama sama, Style sama. style sama, tema sama, Iya, mafia-mafiaan kan. Bener. Nah, nextnya ini ada pembalap terkenal nih. Valentino Pembalap, Rossi, anjir. pembalap sekaligus dokter. Sama kan? Nickname-nya The Doctor. Oh Di iya lagi, One Piece, bener lagi. dokter juga ininya. Oh iya lagi di dokter ya, bener Ya kan? juga. Emang ini cuman Valentino Rossi beda universe aja sebenarnya. Oh, gitu yang ya. satu jadi pembalap, yang satu jadi ini. Dokter. Bajak laut. Oh, bajak sama-sama laut. dokter. Benar ya, dua-duanya sorry. gitu. Benar sama-sama dokter, benar. Iya, tapi memang ini apa ya? Walaupun belum dikonfirmasi juga ini bisa dibilang salah satu yang paling mirip sih. Ya, benar. Jadi ini udah no debat. Valentino Rossi adalah Lau di universe lain. sama Oke. banget lagi anjir. Coba nextnya lagi ada siapa? Mick Foley. Nah, Ini pegulat kan kok. pegulat alias Mankind kalau yang pakai Mankind. topeng ini. Jadi Mick Foley itu kan sebenarnya punya persona, kalau kalian nonton WWE. WWE pasti tahulah. Mick Foley Iya. dia persona lainnya tuh Mankind, terus siapa lagi ya? Dia tuh ada banyak kan kalau nggak Aduh salah lupa personanya. satu lagi. Ada 3. Ada 3 Tahu gua. bener. Mick Foley, Pas dia Mankind jadi sama siapa Mankind itu gitu. yang pakai kos kaki. Iya, yang Smackdown-nya Iya, itu. smacknya, signaturenya kos kaki. Signature move-nya pakai kaos kaki, Iya. bener-bener. Miripnya Itu sama sama persis sama Spandam. Spandam. Lebih tepatnya topengnya sih yang Iya. mirip. Kalau yang lain-lainnya kayak rambut ungu nggak ada mirip-mirip. Iya, Kelakuan juga nggak ada mirip-miripnya gitu. Mungkin dia ambil inspirasi dari topengnya aja Ambil ya. inspirasi dari topengnya Mick Foley aja. Oke, Oke. nextnya ada Louis Brook mirip Robin. Mirip sama Brook. Enggak Enggak ya? dong, Brooks bukan berarti mirip Enggak Brook. ya? Oh, Louis oke. Brook mirip Robin. Nah ini gue kurang setuju nih. Sama sebelahnya ada Uma Thurman mirip Shecky.
menurut gua dua karakter ini tertukar. Oke. Alasannya apa nih, kita lihat nih. Louis Brook itu jauh lebih mirip Shaggy aslinya, kita kasih lihat. Nah, ini Louis Brook yang asli tuh. Lihat dari gaya rambutnya, Mhm. ya itu lebih mirip Oh Shaggy. iya, Ada benar. ada apa? Cambangnya. Sambangnya kayak gitu. Kebetulan aja kalau di gambar tadi Uma Thurman lagi ngerokok mirip Mas Shaggy lagi ngerokok. Tapi sebenarnya kalau menurut gue justru lebih mirip Louis Brook. Sementara Uma Thurman kebalikannya malah lebih mirip Nico Robin. Coba Oke. kita lihat di next slide-nya nih. Terutama Oh. pas yang episode ini yang pas Robin pertama kali gabung itu tuh outfitnya outfit Uma Kemeja. Thurman banget di Iya. ini. Tapi ini kan sebenarnya kemejanya Nami kok. Iya sih, minjem ya sebenarnya. Iya kan dia minjem kemejanya Nami Bener kan ya, gitu. waktu nyelundup ke Iya, ini kan bener. dia bener juga. Bener. Tapi nggak, kalau setahu gua Nico Robin tuh ada inspirasinya dari Cleopatra juga sih. Iya sih. Emang model-model rambutnya sama Model kan. rambutnya sama, hidungnya juga mancung gitu kan. Emang Cleopatra tuh dulu terkenal Iya. karena hidungnya. Dan kalian inget kalau sebelum time skip Robin itu sebelum glow up kan lebih ireng. Iya, dan juga dia ditemukannya di Iya, ini padang pasir ya, Iya, karena bener. emang awalnya inspirasi awalnya kalau nggak salah inget Robin tuh orang Egypt. Kalau nggak salah pas Oda di kolom SBS mana juga namain nationality-nya, dia bilang nih, Robin itu orang Egypt atau Mesir gitu. Yang mana ya Cleopatra kita tahu dari Mesir. Berarti Cuman dia tuh siapanya Muhammad Salah tuh. waduh siapa salah ya, mungkin Luhur. Mau salah. Nggak tahu deh. Tapi yang pasti abis itu Robin jadi glow up, semakin lama semakin putih sih gitu. Oke. Nah Iya kan karena ketemu sama ini Dragon. bener Kata Dragon apa, temani aku dari nol. Aku buat kau jadi atlet gitu. Oke, waduh. Admin gua gairan gini-ginian cepet. Aduh. Nextnya ada Stevie Ray Vaughan mirip sama Ace. Ace. Stevie Ray Vaughan ini musisi Topinya juga. sama ya kok ya. Lebih tepatnya memang topinya aja sih yang sama. Tapi Ah. kalau yang lain-lainnya sih gue kayaknya Kurang ya. kurang setuju sih kalau ini dibilang mirip. Terinspirasi topinya doang. Terinspirasi dari topinya aja sih. Gitu. Oke. Oke. Nextnya ada Tim Curry. Tepatnya dia di film ini Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show. Apa sih lengkapnya, bentar. Tim Curry. Tim Curry sama Jim Curry beda ya kok. Beda dong, Jim Carrey sama Tim Curry. Ini nggak ada hubungannya juga sama yang main basket ya. bukan yang main basket. Ini beda. Tim Curry ini The Rocky Horror Picture Show, dan emang di film itu emang gaya stylenya kayak Ivankov banget. Jadi dia di situ emang jadi kayak seorang trans gitu. Rambutnya emang agak kribo-kribo, terus bajunya emang yang apa ya, bisa dibilang bajunya Ivankov yang kayak gitu, yang kayak baju pelan itu namanya. Yang kayak baju lingerie gitu. Terus tadi ada rambutnya begitu juga. Rambutnya terus juga gitu, sama ngembang. Kalung-kalungnya juga tuh. Kalung-kalungnya juga ada ininya. lingerie. Emang di situ dia jadi transgender yang emang apa ya, yang heboh lah gitu ininya. Jadi Banyak bisa dibilang bertingkah ya gitu. kayak Ivankov ya. Enggak gitu sih, enggak gitu. Kayaknya enggak sampai kayak Ivankov banget. Oh enggak ya. Cuman style ininya mirip lah sama yang The Rocky Horror Picture Show. Oke. Oke, nextnya Nextnya tadi yang udah ini yang kita 3 bahas ini dulu udah kita sebut, sebelumnya. jadi kita nggak namain lagi nih 3 Admiral. Langsung lanjut ke bawahnya ada Danny DeVito sebagai The Penguin di film Batman. Ini jadi inspirasi dari Dr. Hawkback. Tapi mirip sih. Mirip banget memang. Dari Hidungnya, hidungnya gitu yang lancip cara ininya. mulutnya itu juga. Dan kita inget Dr. Hawkback itu sebenarnya bulat. Sebenarnya kalau yang panjang tuh kakinya, inget nggak? Dan Yang panjang itu kakinya. Iya, yang panjang kakinya kan, badannya tuh bulat kecil gitu. Dan itu mirip sama The Penguin. The Penguin kan pendek memang, makanya dijulukin The Penguin ya emang kayak penguin. Gitu. Danny Oke. DeVito sendiri juga bukan aktor yang tinggi. Nah, terus nextnya ada Hulk Hogan yang mirip Whitebird. Aktor gulat juga ya. Aktor gulat juga, dan ini memang ya terus terang mirip banget sih. Mirip banget. Kebalik doang. Kebalik kumisnya. doang, bener. Kalau Kumisnya dibalik Whitebird doang. ke atas, Hulk Hogan ke bawah. Iya. Sama-sama sering pakai bandana. Hulk Hogan tuh hampir Bener. selalu pakai bandana. Zorro Terus- juga berarti terinspirasi dari Hulk Hogan kan pakai Nggak bandana dong. juga. Nggak semuanya pakai bandana. Iya. Tapi maksudnya ini dari styles, dari ininya semuanya mirip lah. Dari bentuk dagunya yang ini gitu, yang kotak Iya. banget. Walaupun yang nggak selancip itu Sigma juga. banget ya. Sigma banget lah. Oke. Benar. Apalagi terus nextnya. Nah, terus ini Guy Manuel Homem Christo, ini Punk. anggota Daft Punk. Mirip sama Killer.
Ya ini bisa dibilang mirip walaupun Oh. ya udah ada yang tokoh yang lebih baru yang lebih Iya, mirip. yang lebih mirip. Satelitnya Vegapunk itu si Iya, Shaka Saka. itu lebih mirip lagi. Shaka Tapi Killer juga mirip sih, topengnya mirip topengnya Tapi si lebih Guy mirip Manuel ini sih Saka sih. Shaka lebih Iya, mirip. bener-bener sama soalnya topengnya. Persis itu mah. Iya. Bukan ini lagi kalau Killer masih inilah, Iya. masih beda-beda dikit dia ada lobang-lobangnya. Kalau itu Iya, benar-benar benar. persis. Sekarang pun Killer kan udah lepas topeng. Iya, sejak jadi Tapi siapa tuh? dipasang lagi ya? Terakhir sih dipasang lagi. Iya, Dia lepas benar. topeng cuman di Wano yang pas abis makan Smile yang jadi siapa tuh namanya Kamazo. Iya, kamu Kamazo the si Sabit itu. gitu abis makan Smile abis itu dia pakai topeng lagi. Nah, nextnya ada Jean Rochefort. Ini aktor jadul, dia tuh pernah main di film apa gue lupa judulnya tapi dia jadi Don Quixote. Bukan Don Quixote do Flamingo, tapi beda. Udah dipatahkan duluan sebelum saya ngomong dia udah mau ngomong patahkan pas ini, duluan. udah Don Quixote do Flamingo itu beda lagi nanti ada di bawah. Ini Don Quixote yang asli. Kalau kalian tahu kan Don Quixote itu kan satria yang nyerang apa namanya? Kok gue jadi lupa ininya windmill. Apa? Kincir angin. Oke. Jadi itu tuh emang dia nganggap kincir angin sebagai monster ini terus dia serang naik kudanya gitu intinya gitulah. Nah itu tuh Don Quixote. Berarti ini si Jean Rochefort ini Dia meranin Don Quixote-nya gitu. enggak, tapi di Rochefortnya ini inspirasi dari namanya Larissa kan? filmnya. Enggak gitu dong. Apa yang mirip sama Cosplayer. Larissa nih? Namanya Larissa Rochefort. dari umurnya aja dia lahir duluan dari Larissa. Iya. Apa mungkin Larissa Larissa dinamain terinspirasi dari dia harusnya namanya. Mungkin orang tuanya dulu nonton filmnya si Jean Rochefort ini, jadi dikasih nama Rochefort Oke, gitu Larissa ya. Rochefort ya. Nggak tahu deh, mungkin ada yang bisa konfirmasi. Siapa tahu di sini ada fansnya Larissa gitu kan. Oke. Jadi itu tadi inspirasi dari karakter Gunfor Oke. yang kita lihat sendiri ada di ini ya. Oke, nextnya boleh kita lihat. Ini tuh anak buahnya Ivankov siapa namanya? Aduh, lupa Kok lagi. gua lupa sih. Ini jadinya bukannya ini. cowok ya? Dia bisa ganti-ganti. Ganti-ganti juga kan? Bisa ganti-ganti jadi juga cowok, kan? jadi cewek. Kok gua lupa sih pokoknya yang bisa tangannya Gunting, sabit. bisa ngegunting gitu kan. Si Kani, si ini. Iya, terinspirasi dari Cruella de Vil. Inazuma. Inazuma benar. ya, Baru ingat. Inazuma. Inazuma benar. Dia inspirasinya memang udah jelas sih dari Cruella de Vil walaupun nggak sama persis ya. Kalau Cruella de Vil itu dari villainnya di 101 Dalmatian, 101 Dalmatian dan dia setengah hitam setengah putih. Kalau ini kan oranye ya, oranye bukan hitam putih tapi bener. setengah-setengahnya tuh persis gitu. Gaya-gayanya Iya. mirip-mirip lah gitu. Pakai mantel bulu, setengah warna putih, setengah warna lain intinya Iya. gitu. Dari bisa dibilang oke lah, mirip lah. Oke, nextnya ada siapa lagi? Gue kok disorot zoom besar mulu gitu, gue salah fokus sama bajunya lucu-lucu banget lagi karakternya. Oke, Cibi-cibi yang gitu. pengen tahu beli di mana nanti jadi promo dong. Dia jadi promo. Oke. Nextnya di kiri bawah gitu ada Harvey Keitel yang inspirasi Rob Lucci. Tapi memang ini mirip banget. Ini Harvey Keitel di Ini film Taxi band- Driver ya guys ya. kirain band juga. Bukan, dia aktor. Ini film Taxi Driver Robert De Niro dulu. Bukan Slash ya ini ya? Bukan. Bukan. Slash itu memang topi tinggi itu ala-ala Iya, Slash. bener Tapi kan? ini kalau kalian lihat foto aslinya itu mirip banget. Dia celananya celana hitam yang agak ketat gitu. Oke. Terus mejanya kaos Kutangan doang. kutangan Kutang doang warna doang. putih pakai kalung gitu. Itu mirip banget sama Lucci yang pertama Lucci. kali ketemu sama Ketemu, Luffy iya. waktu masih jadi Galela. Abis Ini itu kan si Luccinya selalu pakai jas tuh, nggak pernah pakai baju ini lagi gitu. si Harvey ini tukang kapal juga, tukang kayu. Beda. Bukan. Tapi itunya beda. Kalau profesi beda. Bukan tukang kayu, bukan mata-mata pemerintah juga gitu. Bukan. Jadi secara tampilan aja, tapi secara ininya beda. Oke. Gitu. Nextnya ada iceberg-nya sendiri, Bakabuk. Bakabuk mirip George. sama George Clooney. Ya ini memang mirip banget sih kalau dari style ininya dengan gaya apa ya, jenggot-jenggot tipisnya gitu kan, style ini rambutnya. Ya oke lah, kita setuju kalau yang ini. Terus nextnya juga ini dari 5 Gorosei ini memang terinspirasi dari tokoh-tokoh dunia sih sebenarnya. Dan ini 2 yang diantaranya yang paling mirip itu Topman Warkuri dari Mikhail Gorbachev, mantan presiden terakhir Uni Soviet kalau kalian tahu. Tapi dia kepalanya kenapa sih itu? Emang itu ada bekas luka, emang apa ya, tanda lahir. Oh, Emang tanda lahir. Makanya itu dibawa sama Oda juga di Topman Warkuri, jadi dikasih di kepalanya ada tanda lahir. Itu memang yang bikin si Mikhail Gorbachev terkenal, salah satunya memang ada tanda lahirnya di kepala. Gitu. Terus satu lagi Ethan Baron von Nussjuro itu mirip sama Gandhi. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya mirip sih, botak-botak, pakai Iya, kacamata, bajunya juga
pakai semacam kimono Iya. gitu kan. Ya, oke lah. Samurai lagi. Enggak sih, Gandhi enggak bawa Oh enggak samurai ya, sih. enggak ya. Gandhi nggak pernah nyabetin orang-orang kayak gitu sih. Makanya sekali lagi ini cuman mirip secara desain, kalau secara karakter, secara pembicaraan Ya. gitu, gaya ngomong mungkin nggak mirip sama sekali gitu ya. Jadi secara Ada tapi desain beberapa aja. yang memang kadang ininya juga diadaptasi dari Mungkin ada aslinya beberapa, gitu. tapi itu nanti ini kita bicaranya di desainnya dulu deh. Yap. Oke, nanti kita iniin yang lain. Kalau emang kebetulan ada yang mirip juga, ntar kita bahas. Oke. Oke, nah nextnya itu ada Don Quixote yang satu lagi. Ini baru Doflamingo. Don Quixote Flamingo, itu dari Michel Polnareff. Apa siapa ini ya kok? Ini tuh rocker juga sih. Emang Oh, musisi stylenya ya? musisi juga. Musisi juga, emang stylenya selalu gitu, pakai jaket jas bulu gitu ininya, jaket bulu-bulu. Nyentrik ya. Nyentrik, pakai kacamata hitam juga. Cuman bedanya paling ya di rambutnya. Karena Doflamingo kan rambutnya pendek Yap. kayak Zoro, sementara Polnareff ini style rambutnya ala-ala rocker zaman dulu yang gondrong-gondrong Oke. gitu. Dia nggak pernah pakai rambut pendek sih, setahu Oke. gua. Oke, nah itu dari yang di halaman ini sih menurut kita itu tadi yang mirip-mirip, dan beberapa yang nggak mirip juga kayak tadi Django, terus Django. Cody Jones, terus si siapa Sheki sama Nico Robin. Nah, Ya. ini nextnya nih yang part 2-nya. Part 2-nya itu yang pertama Kobe mirip sama Leonardo DiCaprio waktu masih kecil. Oke. Di foto ini memang mirip sih, terus terang. Tapi nggak Mereka seganteng sama Leonardo ya. nggak seganteng Leonardo DiCaprio kayaknya Iya. si Kobe sih, gitu. Oke lah. Rambutnya aja gara-gara belah tengah aja itu. Iya, gara-gara belah tengahnya aja sih. Nanti ada yang Gitu. lebih mirip, guys. Nanti ada yang lebih mirip, bener. Nah, nextnya nih Steven Tyler sama Diamante. Nah, ini baru. Ini baru menurut Oke. gua bener, ini Steven Tyler, karena stylenya Diamante itu emang style rocker banget gak sih? Iya, Pakai iya. celana ngetat gitu, terus dia pas di Colosseum juga bawa-bawa mic gitu kan. Iya, Ya, iya, pas bener lagi. ngumumin ini Rocker gitu banget. kan. Terus emang ciri khas Steven Tyler itu kan di bibirnya. Nah, itu Diamante juga paling khas di bibirnya sama. Oh. Jadi menurut gue ini jauh lebih mirip daripada Django. Diamante, Steven Tyler. Nah, itu udah persis banget lah. Gayanya bener-bener rocker. Terus nextnya ada dua karakter yang berbeda lagi, tapi dari satu ini yang sama, yaitu Arnold Schwarzenegger. Yang satu mirip Smoker, Schwarzenegger. satu lagi ini dari movie ya. Kalau yang satu lagi ya. Iya, movie. Ini siapa sih? Satu lagi tuh yang dari movie siapa ya? Aduh, Gua lupa lagi. nggak inget kalau movie. Iya. Tahu ini yang rajanya juga kan, salah satu raja juga kan. Betul, coba kita ini dulu bentar ya, nyontek dulu. Movie apa itu ya? Oh, movie Z, movie Iya, Z, ya Zephyr. Ternyata nggak cuma Dragon Ball yang ada Z ya. One Piece juga ada One Z-nya. Piece juga One ada Piece Z. ternyata. Nah, ini terinspirasi dari Arnold Schwarzenegger katanya. Kalau Smoker mungkin mirip ya, karena ini Arnold Schwarzenegger di film Predator memang ngigit ini kan, cerutu. Terus stylenya, tapi kalau dibilang mirip banget nggak juga Enggak sih. sih, Gua nggak iya. ngelihat Smoker sebagai Schwarzenegger gitu. Iya. Terus yang kalau Zephyr gua nggak terlalu tahu, jadi gua nggak bisa ngomong banyak. Selain gambarnya mirip ya mungkin sih gitu. Ini mirip sama Terminator karena pakai kacamata hitam, tapi mukanya sih kelihatannya nggak mirip-mirip banget. Iya. Ya mungkin kalau di antara dua ini lebih mirip ke Smoker Iya sebenarnya. sih, lebih mirip Smoker kalau di antara dua ini. Tapi kayaknya enggak deh, mungkin ada ini lain yang lebih mirip, atau enggak ya mungkin memang Smoker. Ya udah ini Oda Iya, aja gitu, original. original. Nah, nextnya terus ada Andre the Giant, mirip sama ini anak buahnya Whitebird ini tuh. Oh iya kah? Iya, siapa ya namanya, bentar. Salah satu pegulat juga nih Andre the Giant ini. Oh, Andre juga namanya, bener. Andre juga. Oh berarti udah Ada. benar, valid. Berarti ini valid, Valid, ya kayaknya. Andre juga Iya, namanya. bener, ada di anak buahnya Whitebird. Dia termasuk bukan kaptennya sih, tapi dia termasuk di Kroco. ininya. Bukan Kroco juga, dia pirate captain dari New World yang bantuin dia. Oh. Karena ada banyak tuh, ada yang bisa ada ice, yang ada kapal pemecah es itu siapa sih? Ice Queen Whitey siapa gitu. Terus Ice Queen ada One. Squardo misalnya, salah satunya yang nusuk si Whitebird. Iya. Terus ada yang Oh. Thunder Knight
Thunder Knight Doma gitu yang Hmm. kumisnya petir, Hmm. terus ada yang bawa-bawa monyet siapa lah. Bawa Ini monyet. salah satunya lah pokoknya, salah satu Monyet salah kapten-kapten. satu krunya Shanks tuh. Beda tapi Oh, beda ya? beda sama yang Beda. krunya Shanks ini yang pakai bandana terus matanya ada itemnya gitu, dia bawa monyet tuh. Gue inget, cuman gue lupa namanya. Ada yang kumisnya kayak petir. Pokoknya ini salah satu kapten dari New World yang pengikutnya si Whitebird. Jadi bisa dibilang Whitebird Grand Fleet-nya lah gitu. Oke, namanya Namanya Andre juga. juga lagi. Dan memang persis sama Andre the Giant, ini pegulat terkenal zaman dulu sih. Iya. Stylenya sama. Katanya dengan bapaknya rambut Big Show kribo. kok. Iya kan? Katanya nggak tahu Katanya ya. Karena stylenya sama kan. Iya yang sih. Gede tapi kan Badannya gede gitu. pakai bajunya kayak Big Show Iya, juga. iya sih, stylenya sih mirip Iya, Big Show ya. mirip kan. Dandanannya. Oke. Oke, next. Nextnya ada siapa lagi? Demon Kogure sama ini dari Kid. Kid, Kapten Kid. Ya memang mirip kalau kita lihat dari sini. Demon Kogure ini musisi di Jepang. Musisi Jepang sih kalau nggak salah. Coba kita cek quick fact. Ya benar, musisi Jepang. Demon Kogure. Dia emang stylenya nyentrik gitu, jadi dia emang ininya kayak devil dia. Tapi nggak selalu dengan rambutnya merah dan kayak Kapten Kid gini sih. Cuman dia emang selalu pakai semacam maskara yang bikin ininya jadi lancip, matanya jadi lancip gitu. Terus emang pernah di salah satu style ini dia emang pakai rambut merah ala Kapten Kid, jabrik gitu. Tapi kadang-kadang nggak ada jabriknya tuh yang dia lancip banget, tapi mungkin 3 doang gitu, jadi kayak tanduk ininya. Ya emang memposisikan dirinya sebagai setan gitu, sebagai devil gitu. Oke. Makanya Demon Kogure nama Demon ininya. Kogure-nya juga bedakan ya, kalau Kidnya enggak. Betul. Sama kayak si apa namanya? Joey Jordison. Eh, Joey Jordison sama Hawkins. Ya. Sama Hawkins. Oke. Itu tadi mirip lah, boleh kita setuju kalau ini. Nah, selanjutnya ada George Michael sama Vergo. Kalau ini tuh gua kurang Pose foto. setuju sih. Ini kebetulan aja pose fotonya sama, guys. George Michael ya nggak selalu dia kayak gitu stylenya sih. Vergo enggak sih, enggak. Iya, masalahnya George Michael nggak pernah makannya nyisa di pipi tuh nggak pernah gitu. Sama sendok juga ada di pipinya. Bisa nempel. Iya. Ada hamburger lah. Iya, ada burger Ada gitu. sendok teh lah. Enggak. Kenapa ya kayak gitu ya, aneh anjir. Oda bikin karakter Oda tuh yang suka unik kalau lucu bikin banget. kebiasaan ada aja khasnya. Tapi enggak menurut kita sih enggak, kayaknya bukan George Michael. Nah, nextnya ada Lafitte terinspirasi dari Marilyn Manson. Ini musisi juga, musisi rocker yang terkenal sama ininya agak satanik ininya stylenya. Tapi memang ininya mirip sih kalau dilihat dari style mukanya ya. Terlepas dari topinya ini dan di sini topinya kebetulan mirip juga, tapi stylenya memang mirip sih. Si Lafitte itu kan emang agak pucat gitu mukanya, terus style matanya tuh kayak titik matanya kecil doang gitu. Jadi karena si Marilyn Manson ini juga suka pakai eye contact yang hard lens yang benar-benar penuh, jadi matanya tuh cuman kayak titik hitam kecil di tengah, sisanya putih gitu. Sering pakai kayak gitu dia. Jadi mirip banget sama si Lafitte kalau dilihat-lihat matanya. Tapi gitu. dari cara berpakaiannya kayak Lafitte juga nggak? Nggak, kalau cara berpakaian nggak kayak Lafitte. Lafitte kan juga kayak musisi juga yang kemeja terus dibuka. Kemeja terus pakai semacam celananya kan kayak ini, tapi nggak selalu gitu ya? sih. Marilyn Manson tuh aneh-aneh sih stylenya sih. Jadi nggak ada yang khas atau gimana sih, cuman khasnya tuh emang ya rambutnya emang panjang, terus mukanya putih gitu, matanya yang cuman satu titik doang gitu. Oke. Gitu sih. Jadi style itunya yang mirip Marilyn Manson mungkin. Oke. Nextnya ada DMX sebagai Om, salah satu anak sepeda buahnya ini NL. DMX nih. Itu BMX. DMX ini rapper guys, kalau DMX yang ini. Oh, oke. Ini nggak terlalu mirip juga kalau gara-gara botak doang. Gara-gara botaknya doang sih. Masalahnya sebenarnya rapper yang botak dan ini juga banyak. Malah kalau menurut gua lebih mirip rapper namanya Common. Nih coba nih kasih lihat nih, Common lebih mirip Om menurut gua daripada si DMX. Ini lebih mirip sama si Om daripada tadi. Saya kira tadi kiri ini apa? Siapa? Vin Diesel. Mirip dong. Enggak dong. Kira Vin Diesel. Ini rapper yang udah sering main film juga namanya Common dia. Oke. Gitu. Nah ini kata gue lebih mirip si Om daripada brewoknya ya. Iya brewoknya juga sama. Biasanya dia brewoknya lebih tebal, tapi di beberapa film tipis kayak gini, jadi mirip lah. Gitu. Oke. Nextnya ada siapa lagi? Bartholomew mirip sama David Bowie. Ini juga gue kurang setuju sih. Setahu gue memang David Bowie belum pernah
ada yang rambutnya hijau. Tapi memang dia ada stylenya yang memang rambutnya berjambul tinggi gitu, Oke. terus panjang ke belakang. Oke. Style ini banget emang rocker zaman-zaman itu. Tapi ya memang Bartolomeo di satu sisi emang stylenya style gaya-gaya rocker sih. Iya, iya. Tapi nggak merujuk ke David Bowie Kan begini-begini seorang. mulu nih. Iya, Si Bartolomeo. bener juga dia ini rocker ya. Iya, benar. Nggak, tapi nggak spesifik David Bowie sih. Harusnya masih banyak mungkin rocker-rocker lain yang lebih mirip. Oke, langsung lanjut. Nextnya ada. Nextnya ada. Nah, ini ada 2 karakter lagi yang diinin sama 1 orang nih, Johnny Depp. Ini Mihawk mirip Mihawknya Johnny mirip Depp. sih lumayan. Mirip sih, tapi gue nggak pernah lihat sih Johnny Depp di pose yang ini tuh. Ini karakter apa yang dia Karakter peranin di film waktu itu? apa gitu ya. Ini gue nggak tahu nih, terus Oke. terang. Mungkin kalau kalian ada yang tahu mungkin bisa bilang nih Johnny Depp di film apa ya yang mirip Mihawk nih. Soalnya kalau menurut gue Mihawk tuh malah lebih mirip Dracula gak sih? Iya. Tinggalnya di kastil, stylenya hitam-hitam gitu, Iya. gelap. Terus nah yang kedua Kapten Kuro. Ini mirip Johnny Depp di film dia. Ini filmnya juga film yang gak terkenal, agak-agak Iya. buram. Ini apa ya judulnya tadi? Coba. Belum pernah lihat lagi Johnny Depp yang dengan 2 karakter ini tuh kalau kalian mau tahu cari film Johnny Depp judulnya Nick of Time. Di situ Oke. dia jadi akuntan. akuntan. Tapi memang stylenya persis kayak si Kapten Kuro. Oh. Pakai ya cuman bedanya dia pakai jas terus Oh. pakai kacamata kayak gitulah stylenya, rambutnya ke belakang. Ada agak-agak kuku-kukunya culun. juga? Enggak gitu juga. Akuntan macam apa yang dapat kayak ini? Yang gak bayar utang gitu tuh, garuk-garukin. Gitu. Waduh, ini nggak balance nih. Iya. Yang bener. Nggak. Tapi ya itu secara ini sih mirip. Cuman masih terlalu terlalu cocok logi Yap. sih kalau kata gue, soalnya banyak yang stylenya mirip Kapten Kuro gini tuh ya banyak lah gitu, maksudnya dengan rambut ini ke belakang pakai kacamata gitu itu banyak banget sih, jadi susah kalau buat diinin jelas. Bajunya Kapten Kuro itu yang kuning-kuning itu ya kok. Nah, itu Dulu kita ngelihatnya gitu. iya sih mirip iya ya kan? tapi apa alasan dia pakai baju di sini pakai motif apakah sedang ngetren di dunia One Piece? Iya, tiba-tiba kepikiran pas lagi ngomongin Kapten Kuro kok iya ya bajunya Kapten Kuro itu dulu ya. Nggak tahu guys kalau itu. Nah, Oke, next ada Von Augur. Von Augur. Itu mirip sama Charles. Charles McKeown. Apa ini bajak aktor laut juga kah? Enggak, dia Oh. aktor, dia memang main di film ini zaman dulu. Ada salah satu perannya dengan stylenya memang mirip sama yang diinin sama Van Augur, tapi ini kalau menurut gue juga ini sama juga, ini nggak lebih dari sekedar cocok logi karena Oke. nggak selalu kayak gitu sih. Jadi topi ini kan emang topi yang emang banyak dipakai orang-orang Iya, zaman general. dulu jadi general sih stylenya kalau menurut gua. Oke, nextnya abis itu Salvador Dali mirip sama Kumis. Sky Knight Sura. Kumisnya Kumisnya sama. aja sih. Ya kalau ini setuju sih karena Salvador Dali memang terkenal karena kumisnya yang seperti itu gitu. Oke. Bahkan kalau kalian tahu ya Money Heist kan itu pakai topeng Salvador Dali yang ininya. Oh naik ke atas. gitu. Iya, itu Inspirasi Salvador dari Dali. sini. Begitu. Emang terkenal karena kumisnya yang seperti itu. Gitu. Oh gitu. Gitu tuh teman-teman tuh pasti yang baru tahu kayak saya gitu kan. Ya topeng Money Heist itu kan topeng Salvador Dali, Tra. Jadi gitu. Makanya Sura karena kumisnya sama seperti itu ya bisa dibilang mungkin terinspirasi dari Salvador Dali juga, emang dia ciri khas utamanya gitu. Itu teman-teman yang nggak tahu Money Heist juga nonton aja tuh di Netflix. Begitu. Oke, next Next. ada John Travolta sebagai Vincent Vega. Ini dari film Pulp Fiction. Dan Travolta sebagai Vincent Vega. Vincent Vega, nama karakternya Vincent Vega. Tapi ini dia mirip krokodil di sini. Crocodile ya maksudnya. Enggak, gua nggak kurang setuju di Iya. sini. Itu kebetulan aja gayanya mirip Sama, di situ. iya. Krokodil tuh apa ya? Ya itu emang stereotip ala-ala mafia banget. Iya. Dengan cerutu, rambut disisir rapi ke belakang. Mamanya pakai Luffy ini. kan ini. Mamanya Luffy. Teorinya sih gitu, gosipnya. Tapi enggak, John Travolta juga di Pulp Fiction emang rambutnya disisir rapi ke belakang, terus suka ngerokok juga. Tapi enggak persis banget sama krokodil sih kalau diinihin. Kalau setahu gua krokodil malah lebih miripnya sama Captain Hook, terus terang. Oh. Inspirasi ininya Captain Hook Peter Pan. Kalau kalian nggak percaya nih, ini sempat ada teorinya juga nih di Reddit. Coba kita kasih lihat yang gambar Captain Hook ini. Makanya kenapa krokodil pakai tangannya kait sebelah. Terus kenapa dia namanya krokodil? Kalau kalian tahu
coba yang tahu cerita Peter Pan, Kapten Hook itu kenapa tangannya kait sebelah? Karena kan abis dipotong Peter Pan, tangannya itu dimakan sama buaya, sama krokodil ini. Dan makanya sejak itu dia jadi takut sama krokodil gitu. Jadi punya trauma sama krokodil itu. Dan karena krokodil itu makan jamnya nih, krokodil itu dinamain TikTok. TikTok karena tiap krokodil itu ngedekat selalu ada bunyi jamnya karena itu jamnya ada di perutnya dia gitu. Jadi si Kapten Hook itu selalu takut kalau kedengar bunyi jam itu. Gitu. Dan ini gue nggak tahu ya, ini belum dikonfirmasi sama Oda, ini bener-bener pure teori aja nih dari cocok logi karena gini, kita tahu di Alabasta jam ini lumayan besar perannya di Alabasta kalau kalian ingat. Karena di endingnya itu bomnya kan disembunyiin di jam gede gitu. Terus namanya sendiri kenapa krokodil gitu kan, dari sekian banyak nama yang ada, karena mungkin ada hubungannya sama ya di Peter Pan ini juga Kapten Hook takutnya sama krokodil. Soalnya kalau pasir nggak ada hubungannya sama buaya sih. Iya, buaya mana yang tinggal di padang pasir? Iya benar. Kan nggak ini gitu. Nah ini nih, kalau kalian inget di Alabasta kan finalenya ada di sini di Clock Tower ini gitu. Jadi sementara ya kita tahu sendiri yang tadi juga cerita Peter Pan, si buayanya dinamain TikTok karena nggak sengaja makan menelan jam itu gitu. Gitu. Terus tangannya Kapten Hook ya mirip banget sama tangannya krokodil. Gitu. Jadi kalau menurut kita sih ya krokodil itu inspirasi utamanya dari Kapten Hook sebenarnya. Gitu. Oke, balik lagi ke yang halaman tadi yang ininya banyak. Oke, nah nextnya abis krokodil ada Sanji. Ya ini udah kita jelasin tadi yang soal Sanji. Nextnya ada Nami, terinspirasi dari Winona Ryder. Nah, ini juga gara-gara rambut aja ini karena rambutnya sama gitu di stylenya. Ini menurut kita enggak sih, terlalu cocok logi kalau ini. Next ada Brook Sato. Nah ini ada musisi Jepang namanya Taiji Sato. Ini menurut gua ya benar-benar ini inspirasi utamanya Brook dari sini. Iya kan? Karena kalau kalian tahu Taiji Sato ini punya bandnya namanya Midnight Brook. Iya. Dan ini kita kasih lihat nih, ini ada gambarnya Taiji Sato yang lebih jelas, boleh dicari di next. Ada di nextnya Her. Nih, Midnight Brook, sorry, Theater Brook. Ini nama bandnya Theater Brook dan ini si Taiji Sato sendiri waktu lagi mau ngeliat kan stylenya tuh dari gaya rambut dan lain-lain ini udah Brook banget. Lucu banget lagi ya. Rambutnya dengan keribu yang gede gitu ngembang. Afro. Dia bawa gitar. Ya, ini mah udah Brook banget lah. Iya sih. Namanya aja udah Theater Brook. Coba teman-teman cari Theater Brook, apakah ada judul lagunya tuh apa Bing Sake ya teman-teman? Ada nggak ya? Bing Sake. Iya. Nggak. Tapi ini memang musisi Jepang yang mungkin ya yang kenal orang-orang Jepang aja sih. Nggak tahu kalau di sini ada yang ngefans juga, ya boleh coba di kolom komentar. Iya. Guys. Siapa fansnya Theater Brook di sini? Oke, next ya. Next setelah Taiji Sato ada Kinemon. Dia dari aktor Jepang zaman dulu juga, Kinesuke Yorozuya. Nah ini terus terang gue nggak tahu kalau dibilang inspirasinya dari sini, mungkin aja sih. Tapi agak anehnya tuh karena Oda biasanya ngambil inspirasi aktor itu kan buat Admiral doang. Dia belum pernah sih selama ini konfirmasi kalau ngambil inspirasi aktor lainnya buat karakter lain selain Admiral. Jadi ini mungkin menurut gue sih nggak lebih dari cocok logi aja karena kebetulan stylenya mirip di adegan ini. Sama nama juga sama Kin. Ya iya itu Kinosuke lagi mirip sama Kinemon. Oke. Next ada Sabo. Waktu masih kecil mirip sama Jack Wild. Jack Wild ini apa? Jack Wild ini aktor. Jadi dia ini filmnya film Oliver Twist. Dia tuh nama karakternya di film itu Artful Dodger. Dan emang stylenya kayak gitu. Dia tuh anak kecilnya ceritanya emang stylenya selalu dandy, selalu bergaya dengan ini zaman dulu yang pakai apa rumbai-rumbai. Bangsawan zaman dulu. Jasnya juga rapi gitu, jas ini Artful Dodger tuh jadi emang dia karakternya tuh apa ya? Penipu cilik lah. Karena dia suka nipu, dia selalu pakai ininya bagus gitu, stylenya gitu. buat iniin orang-orang dia apa ya bisa dibilang memanipulasi orang. Buat memanipulasi orang, bener. Jadi tapi stylenya memang style Sabo banget, bisa dilihat di situ. Pakai topi tinggi, pakai jas bangsawan lah gitu bisa dibilang kan, sama ada ininya juga yang kayak kerahnya gitu, berumbai-rumbai. Berumbai-rumbai. Oke, coba next lagi ada siapa? Ada Malcolm McDowell. Nah ini mirip sama Corazon. Emang iya? Ini mirip banget matanya. Karena ada tato di matanya. Iya, Malcolm McDowell ini dia perannya sebagai gue lupa di film ini Clockwork, filmnya Stanley Kubrick, Clockwork Orange. Ya itu memang ciri utamanya memang lebih ke tato yang di bawah matanya sih.
Sisanya selain itu memang nggak ada lagi yang mirip sejujurnya, karena ya stylenya Corazon dia kan pakai semacam kayak topi yang ada ininya, Ya. pakai jubah kayak Doflamingo juga, itu nggak ada sih kalau di ini Clockwork Orange. Tapi tato yang 3 garis di bawah matanya itu mirip banget. Jadi mungkin dari situ memang inspirasi stylenya. Sorry guys, gua salah fokus banget sama bajunya kostum. Kenapa sih? Lucu banget. Hmm. Lucu banget. Di zoom ke kostum mulu tuh gua jadi ngeliatin bajunya mulu tuh, apalagi brooknya lucu banget. Aduh, oke nanti Salah gua beliin dah. fokus gua, sumpah salah fokus gua jadinya. Lucu banget Kita cowok. dibeliin nih. Kode nih. Oke, Iya. nanti Tra. Nanti gue beliin dah. Enggak beliin. Enggak. Maksudnya lucu aja, lucu. Oke. Next, ada siapa lagi nih? Abis Malcolm itu ada Antonio Banderas. Senor Pink terinspirasi dari Antonio Banderas. Nah, ini juga nggak lebih dari cocok logi. Gara-gara poninya itu gara-gara ya. poninya, terus gara-gara stylenya rapi ala-ala mafia. Tapi menurut gua, Senor Pink itu ada orang yang lebih mirip. Siapa tuh? Dia adalah dewa judi yang udah kita kenal semua, yaitu Chow Yun Fat. Coba kita tampilin ada ininya. Kalau menurut gue justru ngambil dari situ, si Odachi ini, karena nih lihat gayanya. Emang stylenya tuh hard boiled banget, dan kita tahu Chow Yun Fat pernah main di film judulnya Hard Boiled. Sekurang apa lagi gitu, kurang cocok logi apa lagi nih. Gitu kan di manganya sendiri Senor Pink selalu hard boiled, asik, selalu ini. Nah, dia udah pernah main film Hard Boiled Chow Yun Fat ini, dan waktu jadi dewa judi juga ya gaya-gayanya gini, lihat nyalain rokok pakai duit $100. Asik, hard boiled banget gak tuh. Jadi kalau menurut gue daripada Antonio Banderas, dia lebih cocok Chow Yun Fat ini gitu sebagai inspirasi dari Senor Pink. Apalagi waktu zaman dia masih necis, itu kan udah kayak God of Gambler banget gitu gayanya. Oke, nextnya ada siapa lagi nih? Nah, ini Pika terinspirasi dari musisi rocker namanya Glenn Danzig. Dia vokalis vokalis band Danzig ya, dia pakai topeng, semacam topeng gitu. Tapi enggak mirip sih kalau menurut gue, soalnya ini topengnya kalau ntar kalian lihat, bisa dicari ini nggak ya, Glenn Danzig. Ini topengnya tuh topeng kulit. Jadi semacam kayak leather mask gitu. Jadi agak beda sama Pika sih kalau menurut gue ya. Kayak ini Mankind ya. Enggak Iya, tapi maksudnya bahannya Iya. kulit gitu. Cuman nah ini topengnya tuh enggak mirip topeng Pika Enggak sama sih. sekali menurut gue ya. Bukan sih. Skip sih ini mah. Enggak. Jadi itu benar-benar pure cocok logi sih menurut gua, karena nggak mirip Pika sama sekali. Iya, ini Glenn Danzignya juga nggak bisa jadi batu kan? Nggak bisa harus dong. ya, nggak harus. Nah, kalau vokalis sebenarnya jadi batu keren banget tuh band tuh. Paling kundang. Harus kurang ajar dulu nih dia nih sama orang tua. Durhaka nih. Enggak. Kalau ini menurut kita sih cocok logi sih Glenn Danzig sebagai Pika. Oke, kita lihat nextnya ada siapa? Dellinger mirip sama Angus Young. Ini tuh gitarisnya AC/DC juga. Topi ya? Topi. Ya dia pernah pakai topi kayak gitu sih, tapi menurut gua tuh nggak ini sih, apa ya? Mungkin miripnya tuh di sini ya. Dellinger selalu pakai celana pendek, Angus Young juga selalu pakai celana pendek. Angus Young tuh kalau manggung selalu pakai Dellinger celana juga pendek. ada tanduknya gitu kan kok? Dellinger ada tanduknya ya, tapi Angus Young nggak selalu ada tanduknya, dia cuman mungkin di foto yang ini aja dia pakai topi yang ada tanduknya. Benar sih. Angus Young memang suka pakai topi sama pakai celana pendek gitu, tapi selain itu dia nggak pernah ada yang ini sih. Jadi ini mungkin kebetulan aja dia di pose yang ini dia topinya bertanduk gitu. Oke, Next abis Angus Young ada, nah ini udah si Fujitora udah. Nah ini Mister siapa ya? Sama Johann Sebastian Bach. ini dia dari mana itu? Ini yang ngejaga di Clock Tower pas di Alabasta. Oh, Aduh kok gue lupa sih namanya. Mister siapakah dia? ini Mister Nomor juga. Mister Nomor kalau ini. Yang gero. Yang tembakannya pakai pistolnya tuh pelurunya kodok. Kenapa harus gero sih? Itu ketawanya dia. Gero. Cuman gue lupa ininya siapa namanya. Mister siapa ya? Mister Seven bener. Mister Seven One Piece dia tuh mirip sama ini Johann Sebastian Bach, tapi nggak juga sih sebenarnya kan ini rambutnya. ya stylenya orang-orang era Victorian itu ya memang pakai wig yang gini semuanya jadi nggak bisa dibilang Johann Sebastian Bach. Ya orang-orang zaman itu semuanya gitu juga kok. Sama kayak ada juga yang karakter
di arc mana gitu yang rambutnya sama putih gitu tapi melingkar-lingkar gitu. Nah, itu Igaram. Iya, Iya kan? nah itu Igaram juga stylenya modelnya kayak iya, gitu kurang jadi lebih. jadi nggak bisa Kayak dibilang rambutnya SpongeBob. Iya, SpongeBob pernah punya rambut kayak gitu iya, iya, juga. benar. Oke. Jadi bisa dibilang itu enggak lah kalau menurut. Nah, ini juga agak ini sih. Ini Mr. Satan. Bukan, Bukan. bukan Mister Satan. Ini ayah angkatnya Nami, Oh, Genzo, iya, wali kota. wali kota. Iya. Dia mirip Joseph Stalin. Enggak sih, selain kumisnya aja yang mirip. Nggak tahu ya, tapi yang lain coba. Kalau menurut gua sih nggak mirip sama Joseph Stalin sih sejujurnya. Kumisnya Ini sih paling kumisnya cuma di doang yang mirip, kumis-kumisnya. iya. Jadi enggak lah. Topinya juga ya. Cocok logi aja. Ya mungkin si topinya emang sih, tapi di satu sisi Genzo, kenapa sih Genzo selalu pakai atribut ala-ala militer gitu kan? Iya ya. Pakai topinya kayak topi polisi lah atau apalah itu ininya. Dia wali kota bukan polisi. Iya, bajunya juga kan sama gitu, seolah-olah dia anggota gitu Iya. atau apa. Saya anggota. Ya mungkin ya kali ada hubungannya sama ini Stalin dari situ. Iya. Nggak tahu juga lah. Nah, next abis itu ada Vincent Price. Nah, ini tuh aktor juga. Vincent Price ini Ini apa aktor miripnya? jadul. Nah, ini juga gue nggak ngerti sih miripnya Dr. Hiluluk sama dia di mana nih menurut dia. Selain posenya yang kebetulan mirip gitu ya di sini. Bentuk hidung, bentuk ini enggak sih terlalu cocok logi ini juga kalau menurut gue. Skip kalau gitu. Next ada Daryl Hannah yang di film Kill Bill sebagai Hina. Enggak, kalau ini terus terang enggak, karena Hina itu udah keluar sebelum film Kill Bill-nya sendiri keluar di Oh, iya, bioskop. Iya. Jadi Kill justru Bill-nya terbalik. berarti yang ngikutin. Iya. Hina. Kalau mau Kill Bill-nya yang ngikutin Hina, bukan Hinanya yang ngikutin dari ini Kill Bill gitu. Karena ya Hina harusnya udah keluar duluan sebelum si Daryl Hannah-nya muncul. Gitu. Dan itu juga kebetulannya di situ mirip karena Daryl Hannah di film Kill Bill, gue lupa nama karakternya siapa, tapi di situ kan dia pakai ini eye patch penutup mata sebelah, kayak bajak lautnya kayak itu bajak ya. laut gitu. Dan Hina cuman pakai kacamata hitam, Iya. jadi nggak bisa dibilang mirip juga, mungkin karena ngerokok doang dan karena Karena kebetulan ngerokok doang. posenya sama gitu Iya. di situ. Nah terakhir ada Bob Bob Marley, Marley sama sebagai Yasop ayahnya. Nah ini sih emang dari ininya mirip sih ya, Iya sih. dengan style yang Sayangnya santuy. Yasop nggak ini aja ya, nggak reggae aja ya. Nggak reggae aja dia nembak. Kalau ini bedanya, yang satu main gitar, yang satu main pistol. Kalau ini Bob Marley masih bisa lah, stylenya Yasop mirip lah sama Bob Marley. Mirip-mirip. Oke, nah itu tadi desain-desain karakter yang menurut dari Sato Third, dengan ditambahkan beberapa yang menurut kita mirip dan nggak mirip. Kita udah jelasin juga beberapa alasannya. Terus nextnya masih ada lagi nih, tapi Ya. Ini versi apa nih? kalau ini versi bonus, ini bonus. versi yang Indonesianya. Mungkin Iya. kalian sendiri ada yang udah pernah lihat atau pernah dengar nih. Yang Indo sih lucu-lucu sih. Ini yang versi Indonya nih. Iya. Boleh silakan kita tampilkan yang versi Indo. Nah ini dia inspirasi karakter. Kalau ini sih gue bisa pastikan Oda nggak mungkin terinspirasi dari sini, karena kenal juga enggak dari mana dia bisa cuma inspirasinya dari kebetulan sini. sama aja ya. Ya cuma kebetulan mirip. Oke, silakan Tra, gimana nih? Oke, pertama itu ada Valentino Rossi sama Dani Cagur ya. Valentino Rossi dia, bukan Lau ya. Oke. bukan Lau sekarang udah resmi dia Valentino Rossi dari universe lain. Oke. Iya. Wah, apa terbakar Dani lam Cagur. sama Dani Cagur ya. Karena ada jenggot-jenggot sama topinya sama Bener sih, disama-samain gitu. disama-samain nih, kebetulan aja dia lagi pakai Bener. topi gini. Posenya Lebih mirip. mirip sama Lau sama Dani Cagur ya daripada sama Valentino Rossi. Bener. Nextnya Next. itu ada Marco. Marco Si sama kepala nanas. Kepala Nanas. Mirip sama Uya. ahli hipnotis kita. Pakai kacamata, rambutnya sama, bener loh. Iya. Iya. Mirip sih di satu Itu. sisi. Di pose Rambut yang ini terutama. Apa model rambut, warna rambut, kacamata pun kotak tuh. Sayangnya dia kan Bener. bukan dokter. Sayangnya bukan dokter. Bukan di dokter dia ya. Dia menghipnotis kalau di sini. Benar. Nah. Menghipnotisnya tuh. Nextnya Selanjutnya idola kita bersama idola ya. kita bersama. Ariel Noah bersama
S ya. Benar Nah, benar. ini S-nya lebih mirip sama Ariel daripada sama yang sebelumnya. S-nya topinya doang Yang nih. Stevie Ray Vaughan ya Nah, itu. kalau tadi Benar. ngambil inspirasi topi, kalau ini kan inspirasi karakter nih dari Ariel Ini Peter Pan. dari secara face, Iya, secara body benar. segala macam, wah fisiknya udahlah. Benar. Gue lebih setuju ini daripada yang tadi. Lebih setuju Ariel daripada Stevie Ray Vaughan. Gara-gara rambutnya bulatan Benar. gitu ya. Selanjutnya ada ini Ivankov. Ivankov sama Ivan Gun. Nah, nama aja udah sama kan? Bener. Bener, namanya udah Nama sama. udah mirip, cuma beda tipis loh. Dan Bener. stylenya ya. Stylenya juga Sama-sama stylish ya, iya, bisa dibilang preferensi- trendsetter. preferensi seksualnya nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Iya. Seorang Okama dan Sudahlah. Oh sudahlah. Oh sama. Ya udahlah. Oh sama, bener. Oh sama. Oh sama, bener. Oke, oke. Nextnya Nextnya ada ini siapa namanya? Okiku Okiku sama ya Muhammad Fatah. Sama-sama. Ya ini juga sama. Masih dipertanyakan juga Masih tuh. dipertanyakan. Kalau ini masih sama-sama dipertanyakan juga nih. Bener. Masih dipertanyakan. Walaupun ada tetap yang ini kan kayak Okiku juga ada yang ngelamar kan. Benar. Karena yang kayaknya dia cewek kan. Cewek, Ya, benar. sama juga. Nggak beda jauh lah. Oke. Gara-gara sama ininya dong. Oke. Nextnya ini ada Bonchan ya sama Desta. Karena rambutnya sama Enggak bentuk sih, mukanya tapi tuh. Desta kan nggak bener-bener rambut mangkok gitu, nggak persis gitu banget lah. sama Desta lagi. Aduh. Cuman lagi. Ini nggak lebih dari ini aja. Nah, nextnya ini lebih Ya ini Sule emang sama ini apa? Helmepo, Helmepo, kacamata gitu, rambutnya gaya kuning rambut gitu sama ya. kacamatanya sih, Bener. Lawak mulu lagi. lawak mulu. Iya. ini Bener penuh lagi. jok sih kalau yang dimirip-miripin sama Indo ya. Ini jauh lebih lucu, Lebih mirip. beberapa jauh lebih mirip juga, Iya, gitu kan. bener. Terus Kayaknya One Piece tuh cocoknya diperankan sama orang-orang Indo Iya sih sih. ini gua ya. Harusnya Netflix live action bikinnya Bener. aktor Indo aja, nggak usah jauh-jauh. Bener, ini banyak nih yang udah mirip. Banyak yang antara- aktor juga lagi. Bener, ini antara Oda yang terinspirasi sama orang-orang ini atau orang-orang ini memang Menginspirasi. Memang dia fans One itu ya, Piece diem-diem gitu. ya, nakama. Iya, Mungkin. nakama. Oke, nextnya ini ada si Hannibal. Hannibal ya. Hannibal sama seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Ini pure cocok logi karena dia juga ya kebetulan aja sih pakai ini kepala kayak gitu. Sama kayak ini Mesir gitu ya. Bener. Gak jelas banget lagi. Karena kan ya Hannibal kan ya bertanduk. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Gara-gara stylenya. Gara-gara style ininya aja Iya. headwear-nya. Next. Next ada Ini ada Blackbird sama Gus Samsudin ya. Iya, ini memang dari kemarin Gus Samsudin memang diisukan mirip sama Blackbird karena sama-sama hitam, serba sama-sama hitam, hitam gitu, ya, jenggotnya juga penuh hitam. dengan kegelapan dan bandana energi hitam negatif gitu ya. gitu ya. Berarti apakah Gus Samsudin makan buah yami-yami Iya, juga? jangan-jangan ya. Bisa Atau juga gura-gura. ya. Gura-gura. Jangan-jangan gempa di sekitar Gus Samsudin tuh gara-gara Gus Samsudin lagi emosi. lagi emosi. Langsung Kan dia dar kadang gempa. kita suka lihat dia ada iya, memberikan ilmu-ilmu dia itu iya. kan. Itu mengakibatkan efek gempa. Iya, pesulap merah Seperti ini yang harus kita tahu. belajar. Ini tuh dari Benar. ini loh. Jadi itu sebenarnya Bahaya. nyata. Dari Nyata, buah iblis, nyata. bukan Pesulap merah. ini trik gitu kayak pesulap Iya. merah kan trik gitu bilangnya ini Iya. kekuatan buah iblis Iya, guys. benar. Dia udah makan yami-yami sama gura-gura makanya bisa Benar. gitu. Hati-hati Anda pesulap merah ya. Nanti dicuri kekuatan dan nextnya pesulap merah yang diambil Benar, kekuatan hati-hati. buah Iya, iblis. jangan-jangan Marcel, jangan-jangan kekuatan Anda mau dicuri sama dia. Marcel. Hati-hati. Hati-hati Anda. Ya. Oke, Next, nextnya ini ada siapa kok? Yang Om mirip siapa ini tadi namanya? Max Metino. Max Metino ya. Max Metino mah atlet MMA Atlet kan? MMA. Iya, temannya Om Ded ini. Ya. Tapi memang secara ini mirip dari kepalanya, jenggotnya ya ini mirip lah sama si Om. Oke. Om, bukan Om Ded ya. Bukan, Om. Ini Om. nama karakter OHM Om. Om gitu. Ded. Om Ded. Iya.
Oke, Nextnya ada Shang ini sama Vincent. partnernya Kalau Desta. ini lebih kayak rambut sama mungkin kayak ada beberapa karismanya mungkin masih Ya, sama gitu ya. mirip sama Jackie sih memang. Jackie Jackie, bahumu. bahumu. Tapi memang ya ini cocok juga sih, bener. Dan banyak yang bilang malah One Piece live action daripada pemeran Shanks yang sekarang mendingan ini mending aja. Vincent. Mending Vincent. Bener. Lebih mirip. Udah lebih nggak bisa usah jauh, acting. nggak usah cari-cari jauh lah itu karakter-karakter Indonesia Iya, banyak. Udah ini aja lah, udah Indonesia gitu. banyak gitu. Iya. Nah, Selanjutnya Selanjutnya ada nih ada Doflamingo sama Enggak bang, kenapa? kalau Shanks kan rambut merah, Hah. berarti mirip sama Marcel dong. Iya, Marcel Oh iya. Marcel Radival lawannya tuh iya, Karena ketemu rambut sama merah ketemu sama pesulap merah. sulap merah. Ini Masuk makanya akal. pas ketemunya Gus Samsudin sama pesulap merah. Shanks Oh ketemu iya, sama Shanks ketemu Blackbeard. Blackbird. Bener juga ya, Karena mereka kalau udah itu ditakdirkan sama-sama untuk merah saling aja, ya. ini ya benar untuk berkonfrontasi gitu ya. iya, itu dia benar-benar. Orang banyak cocok Ternyata seperti Oda itu. inspirasinya itu ya dari bikin perseteruan Memang- antara Blackbird, ngeliat memang- dulu dari sini. Oh, ada memang- gosip lagi rame ini. Memang Ken Bun-nya Oda nih memang nih kuat gitu ya. Hebat juga. Iya. Nextnya Nextnya itu ada saya. Doflamingo sama Uus KW2 KW2. alias Oktra nih. Enggak, Ini Uus asli. Ini Uus asli. nih. Mirip sama Dovi dia ya. Katanya karena rambutnya Uus yang suka Waktu itu di chat. iya nyentrik gitu ya sama sering pakai kacamata gitu. Iya. Ada mirip-miripnya sih. Tapi ya ini balik lagi cocok juga. Halo. Berarti itu Uus satu lagi dong kalau Iya, kalau gitu. kalau itu lebih mirip sih sama Uus sih, jangan saya. Kenapa Oke. kalian bisa bilang saya mirip Uus? Hey. Oke, Botak. nextnya ada Sengoku mirip sama Deddy Deddy Miswar. Miswar. Tapi ini memang terus terang mirip dari style kacamata sama kumis dan ininya sih. Tapi menurut kamu mungkin nggak Oda terinspirasi sama aktor-aktor Indonesia kok? Kayaknya kecil banget sih Seterkenal itu kemungkinannya. ke artis Indonesia bisa sampai di telinga Oda Iya, gitu beberapa artis Indonesia memang sudah mendunia. Iya, mungkin Tapi ya. kecil lah kemungkinannya Oda ngambil. Maksudnya Oda kan bukan orang asli sini gitu. Dia negara-negara selain Bener. Jepang tuh bahyak banget dan dia nggak Bener. mungkin inin satu-satu gitu Iya. ya. Kenapa kalau yang go internasional kenapa nggak Joe Taslim gitu? Iya. Kenapa nggak ini apa namanya? Yang biasanya dan Oda ngambil kan itu pasti ada ciri khasnya gitu. Jadi Iya. itu yang dia tiru lah atau dia Bener. contek sedikit gitu buat jadiin Nggak mungkin inspirasi kan dia. Sengoku tiba-tiba bilang, "Jenderal, turunkan tanganmu, Jenderal," gitu kan. Gitu kan. Nggak mungkin dari naga bonar ini. Iya, Sengoku. untung kok tahu Iya. loh. Tahu Saya dong. terselamatkan teman-teman. Tahu, tenang referensinya. Oke, terus nah ini juga karena Luci limbat nih. karena limbat bawa-bawa burung jadi mirip Luci yang bawa burung Iya. juga gitu. Luci itu terinspirasi dari Limbat, teman-teman. Enggak juga sih. Oh, enggak ya? Ya memang sih Luci nggak pernah ngomong awal-awal ya kan waktu masih di Galela. Iya. Burungnya yang ngomong. Burungnya yang ngomong Benar. gitu. Sama kayak Limbat juga nggak pernah ngomong tapi ya itu doang sih miripnya tapi enggak lah. Luci di awal lebih mirip si Harvey Keitel tadi kalau Oke. secara style Berarti gitu lebih ya. yang ke tadi ya. Lebih ke yang pokoknya. tadi kalau yang ini. Oke. Gitu. Nah, terakhir ada Terakhir itu ada Asyop Asyap sama Kobe. Kalau saya lebih setujunya mirip Kobe itu mirip sama ini, Nah, Atta. Benar. Selalu pakai bandana, Bandana, kacamata gitu kan. kan. Ya, rambutnya kebetulan di sini juga ada yang pink. Pink, Lagi betul. pink juga. Ini ya Gitulah. Kayaknya saya lebih setuju Kobe sama Atta karena ya itu. Ada aksesoris yang sangat mendukung, teman-teman. benar. Oke. Oke, nah ini tadi inspirasi karakter desain One Piece yang kalau versi Indonesia. Ya. Oke, jadi kita udah lihat tadi yang versi luar, ada yang versi Indonesia juga. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ada karakter-karakter lain kah yang mungkin belum kita bahas atau mungkin ada karakter atau tokoh dunia nyata yang rasanya ini Bang lebih cocok Iya, sama benar. karakter One Piece yang mana gitu. Nah, Atau ada yang sudah pernah dikonfirmasi sama Oda tapi kita kelewat gitu kelewat ya. gitu. Kalian coba ngomong aja di kolom komentar. Kolom kasih komentar tahu kita. guys, gitu. Oke, nanti nextnya ini kita akan bahas secara ini ya, kok bukan secara Bukan secara fisik, karakter desain, tapi visual, secara inspirasi dunia nyata dari baik dari nama atau dari secara sejarah ya. gitu. Nah, Terutama untuk bajak laut gitu kok ya. betul nextnya betul karena apa ya inspirasi tokoh dunia nyata itu banyak banget jadi nggak cuma dari desain juga kayak contohnya kita pernah bahas sedikit di episode-episode sebelumnya yang mana Blackbird itu terinspirasi dari
tokoh nyata yang namanya Blackbeard juga gitu. Iya, Yang ini nih ini. contohnya nih kita udah pernah kasih lihat di episode sebelumnya Hmm. gitu. Nah, tapi selain Blackbeard ini sebenarnya ada banyak Masih karakter banyak, lain gitu. masih Jadi banyak. wah ada banyak banget karena nggak cukup waktunya buat kita bahas di episode ini. Mungkin kita bakal bahas di episode selanjutnya. Iya, betul. ya, Nanti Tra, ya. part 2 ya kok ya. Part 2. Oke, Betul. jadi tunggu aja nantikan buat part 2-nya gitu. Kalau rame. Kalau Kalau rame lanjut part enggak 2. juga lah. Nanti mungkin kalau tidak ada halangan ya mungkin habis Betul. ini. Gitu. Kita lihat aja. Sip. Oke, nah buat episode kali ini mungkin sampai sini dulu aja karena kita udah cukup panjang tadi ngebahasnya. Thank you banget buat yang udah nonton dan seperti biasa kalau kalian ada kritik, saran, Betul. komentar atau ide-ide lainnya langsung taruh aja di kolom komentar dan pastinya like and subscribe dulu guys. Oke, itu aja mungkin Traya. Kita pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys. Bye bye. Bye bye. Salam nakama. Salam nakama.